Ya, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan latihan soal mengenai menghitung luas permukaan dari benda putar. Video ini ditujukan untuk mahasiswa di Matematika 2 di ITS yang saya asisteni. Nah, jadi misalkan di soal 1A yang ada di buku Matematika 2 di subbab 4.5, kita mencari luas permukaan benda putar ketika garis Y sama dengan 7X ini dan dibatasi oleh X sama dengan 1, dia diputar terhadap sumbu X, gitu kan. Jadi pertama-tama kita potong di sini. Kita potong. Nah, itu kan kita potong. Untuk mencari luas permukaan benda putar itu kan berarti kita nyari keliling itu kan, keliling benda putarnya, yaitu 2pi dikalikan dengan jari-jarinya kan, Y itu. Jadi misalkan ini jari-jarinya Y, berarti kelilingnya kan 2pi Y gitu. Dikalikan dengan tebalnya. Nah, ini tebalnya. Maka kita akan dapatkan luas permukaan benda putar itu. Tebalnya berapa? Ini tebalnya ds gitu. Kalau dapat tebalnya ini ds. Dikeliling dikalikan dengan tebalnya, kita dapatkan luas. ds itu apa? Jadi Y ini dia adalah ketinggian rata-rata dari sini itu kan. Nah, misalkan potongan kita ini dia memiliki potongan dx selebar dx dan di sini itu sisanya memiliki ketinggian dy. Berarti dengan Pythagoras kita bisa dapatkan ds kuadrat, setelah ds kuadrat ditambah dy kuadrat dan kita dapatkan ds. Gitu. Dan ini kita memiliki y sebagai fungsi x, maka kita keluarkan x-nya, kita memiliki bentuk seperti ini kan. Kita substitusikan nih bentuk ds-nya ke sana, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi kita perlu turunan itu kan, dy ds itu kan dia turunan. Jadi kalau y-nya 7x, turunannya dia adalah 7. Nah, ini kedua ini kita masukkan di sini, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini kan 50 nih total, 49 tambah 1, ini kan ini 14, kita dapatkan bentuknya seperti lebih sederhana di sini. Luas permukaan totalnya berarti kita jumlahkan dari 0 sampai 1 di sini kan, berarti kita integralkan dari 0 sampai 1. Berarti x kuadrat, kita masukkan batasnya, kita memiliki hasilnya seperti ini. Ini adalah luas permukaan ya. Sekarang kita pindah ke 1b gitu. Jadi ada x sebagai fungsi y, x sama dengan y pangkat sepertiga diputar terhadap sumbu x di sini. Jadi kita potong di sini kan. Jadi caranya sama. Ini adalah y, jari-jarinya y kita putar, kelilingnya adalah 2pi y itu kan, dikalikan dengan ketebalannya dia adalah ds gitu. Jadi luasnya dia adalah 2pi y dikalikan ds. ds-nya apa? Kita bisa pakai segitiga ini kan, segitiga sisa dari persegi panjang, potongan persegi panjang, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, yang kita ketahui adalah x sebagai fungsi y, berarti kita keluarkan nih y-nya kan, dy-nya, nah kita memiliki bentuk seperti ini. Kita dapatkan turunannya ini sepertiga, ini dia adalah, ini nggak ada minusnya ini. Ini y pangkat 2 minus 2/3, dan kita masukkan, kita memiliki bentuk seperti ini, plus ini ya. Nah, luas permukaan total yaitu kita integralkan dari 0 sampai 8 gitu kan. Dan ini integralnya ini cukup sulit untuk dikerjakan gitu. Ini kan di dalam akar ada 1 plus y pangkat min 4/3, sedangkan kita di depan cuma punya y. Gimana caranya? Kita ubah aja. Kita ubah, daripada memotong kayak gini, kita memotong kayak gini. Nah, emang hasilnya sama aja kan. Ini kita memiliki
jari-jari Y, terus ketebalannya juga ds itu kan. Jadi yang membedakan, kita membedakan dx per dy, kita ubah, yang kita keluarin x gitu. Jadi seperti ini. Karena ini kita butuh y sebagai fungsi x, berarti ini kita tukar. Kita dapatkan y sebagai fungsi x. Kita dapatkan dx-nya 3x kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke sana. Nah, sehingga luas permukaannya kita integralkan dari 0 sampai sini kan, sampai 2 gitu. Dan kalau misalkan kita mencari dengan x sebagai fungsi y, kita dari 0 sampai 8. Perbedaannya di situ. Ini kan kita akan mendapatkan bentuk integral yang sangat manusiawi gitu kan. Jadi kita misalkan U adalah yang ada di dalam akar, turunannya DU adalah 36x pangkat 3 ds. Ketika batas bawah ini U-nya x-nya sama dengan 0, kita dapat U-nya 1. Ketika x-nya sama dengan 2, U-nya 145 gitu kan. Kita dapatkan bentuk integral seperti ini. Nah, ini kan gampang ini diselesaikan kan. Kita integralkan, kita masukkan batasnya, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini luas permukaan garis ini ketika diputar terhadap sumbu X. Hasil yang sama, misalkan kalian tadi nyoba pakai cara yang tadi ya, yang kalian tetap memaksa pakai memotong ini, ya nggak apa-apa, hasilnya nanti pasti sama kayak ini, cuma lebih repot gitu. Nah, sekarang ini ada garis X sama dengan 9Y plus 1 yang diputar terhadap sumbu Y dan dibatasi Y sama dengan 2. Jadi kita potong di sini. Jadi dia berjarak Y dari X sama dengan 0 ini, terus dia memiliki jari-jari X itu. Jadi X ini kita putar. Nah, ini lebarnya dy dan ini dx itu, sehingga panjang ini dia adalah ds. Luas permukaannya adalah 2πx ds. Kita dapatkan ds nya seperti tadi, kita keluarkan dy nya, kita memiliki bentuk seperti ini, hingga kita membutuhkan dx per dy, yaitu dia adalah 9. Kita masukkan, kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, sehingga luas permukaan benda total berarti kita integralkan dari 0 sampai 2 gitu kan. Jadi kita integralkan dari 0 sampai 2, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini hasilnya. Tuh. Nah, kemudian di soal 2C di bab 4.5 juga. Jadi misalkan kita memiliki X sama dengan mutlak Y-11 dan dibatasi Y sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X itu. Nah, ini kita potong lagi, akan dia berjarak dy dan memiliki lebar X. Di sini dia potongan sisanya dx dan dia garisnya ds gitu kan. Nah, sehingga potongannya dia adalah 2πx ds, mana ds nya kita cari seperti tadi, ini x sebagai fungsi y, berarti kita dapat carinya gunakan dx dy gitu. Nah, mutlak itu kan kita bisa buat ke fungsi sepotong-potong seperti ini. Untuk mencari turunannya, nah ini jadi turunannya ini di daerah sini, di y lebih dari 11 ini kan 1. Nah, di y kurang dari 11 ini men 1, dan di y sama dengan 11 ini nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena limit turunannya itu di kiri dan di kanan itu beda. Kalau dia didekati dari kanan, dia adalah 1, dan ketika dia didekati dari kiri, dia adalah min 1. Jadi di titik itunya nggak ada. Jadi ketika kita memplot, ini akan y aksen, ini x gitu kan. Jadi ini titik 11. Jadi kalau di kanannya 11 itu 1, kalau di kirinya 11 ini dia min 1 gitu. Ini di sini motong. Nah, sehingga
kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Luas pembukaan benda totalnya berarti tinggal kita jumlahkan dari 0 sampai 2 gitu kan. Nah kebetulan 2 itu di daerah kurang dari 11 itu, jadi kita pakainya yang ini dan kita pakainya yang ini tuh. Nah kita masukkan dan kemudian kita integralkan, hasilnya adalah seperti ini. Masukkan batasnya, sederhanakan, kita akan mendapatkan luas pembukaannya seperti ini.